Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga derby di babak 16 besar UCL antara Real Madrid versus Atletico. Setelah hasil seri 1-1 pertemuan kedua tim pada Februari lalu di La Liga, kali ini Real Madrid berhasil menang dengan skor 2-1 di UCL. Pada pertandingan ini, rotasi pemain yang dilakukan Ancelotti berhasil setelah sebelumnya mencadangkan Asensio dan Valverde saat dikalahkan Real Betis. Brahim Diaz jadi pahlawan pada laga ini lewat aksi briliannya menerobos pertahanan Atleti yang sangat rapat. Pertandingan ini diwarnai 3 gol yang dihasilkan aksi individu masing-masing tim. Pada awal laga, Valverde berhasil mengelabui Galan dengan memberikan umpan trupas ke Rodrigo yang dilanjutkan aksi individu kelas dunia, melakukan cut inside dan syuting terukur. Atleti tidak kalah. Julian Alvarez berhasil mengelabui Camavinga dan melakukan shooting placing ke tiang jauh yang tidak mampu dihalau Courtois. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Real Madrid tampil tanpa Jude Bellingham yang terkena hukuman akibat 3 kartu kuning yang diterimanya selama babak sebelumnya. Brahim Diaz turun mengisi pos lini tengah untuk melengkapi Tchouaméni, Camavinga, serta Rodrigo di sayap, menopang Vinicius serta Mbappe. Kedua tim menggunakan formasi di atas kertas sama 4-4-2. Atleti start dengan Griezmann dan Alvarez sebagai ujung tombak. Mereka ditopang Lino, Barrios, De Paul, serta Simeone di tengah. Real Madrid build up menggunakan shape dasar 4-2 dengan 4 back yang melebar serta 2 gelandang bertahan yang berdekatan. Namun seperti biasa, Ancelotti selalu memberikan lisensi roaming terhadap pemain di depannya, terutama Brahim Diaz. Pemain timnas Maroko ini kerap turun untuk bantu build up sehingga terlihat di passing network bikinan Mark Stad ini posisinya lebih turun dan mendekat ke sayap. Tujuannya untuk menyerang half space. Nampak Vini dan Rodrigo juga menjaga kelebaran untuk merenggangkan pertahanan Atleti. Lalu, apa fungsi dari overload dan pemain yang selalu melebar ini? Nah, ini adalah taktik dari Ancelotti. Overload atau menang jumlah digunakan untuk menyedot pertahanan Atleti ke satu sisi. Dan terlihat juga di sini, Valverde serta Rodrigo di sisi satunya sangat bebas untuk kemudian dijadikan target serangan. Skema seperti ini terlihat pada gol pertama. Diawali Brahim yang drop lalu membentuk overload di sayap kiri sehingga menyedot pertahanan Atleti ke sisi tersebut. Kemudian ia memindah arah serangan melalui Camavinga di tengah. Pemain asal Prancis ini memindah arah serangan ke Valverde di kanan dan pertahanan Atleti merespon dengan melakukan press. Namun bek kanan dadakan ini melihat ada celah di half space dan dengan cerdik ia mengirimkan umpan ke Rodrigo. Pemain asal Brasil ini juga nggak kalah brilian lewat kecepatannya mengekspos ruang di belakang lini. Dilanjutkan cut inside untuk membuka ruang tembak dan menceploskan bola ke pojok kanan gawang Jan Oblak. 1-0. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini juga andil aksi individu Rodrigo, tapi bisa dilihat ada aspek taktikal di setting Ancelotti yang sebenarnya juga sudah terlihat di awal laga. Bagaimana setup overload di sayap kiri membuat Rodrigo berada di situasi 1 versus 1, serta terbuka ruang di antara fullback kiri dan center back Atleti. Kebobolan cepat membuat Atleti harus inisiatif bermain proaktif atau lebih menyerang. Diego Simeone melakukan build up dengan mendorong fullback kiri lebih naik. Tujuan dari shape ini untuk memancing Valverde keluar, sehingga di klip ini Lino bisa masuk ke celah yang terbuka antara Valverde dengan Asensio.
Terlihat Atleti membentuk shape 3-2-5, dan kali ini Griezmann yang bertukar posisi dengan Lino hendak mengekspos celah yang ada di antara center back dengan fullback Madrid. Skenario yang sama dipakai pada awal terjadinya gol Atleti. Terlihat Valverde melakukan press kepada Galan yang sedang memegang bola, sehingga meninggalkan ruang untuk diekspos oleh Alvarez. Galan kemudian memberikan umpan kepada Julian Alvarez di ruang tersebut. Ex-striker Man City ini dijaga oleh Camavinga, namun ia bisa mengelabui dan menemukan ruang tembak serta mencetak gol apik karena gelandang Prancis tersebut bertahan terlalu soft. Pada babak kedua pun Atleti terlihat melakukan skema yang sama. Terlihat Lino berlari mengekspos celah terbuka akibat Valverde yang press ke sayap. Namun di sini Tchouaméni dengan sigap menutupnya. Di peluang lain terlihat variasi serangan ini. Kali ini di sisi kanan, celah terbuka saat Mendy press ke sayap. De Paul mengeksposnya dan diikuti Camavinga. Namun kali ini Atleti mengekspos ruang yang ditinggal Camavinga di tengah, sehingga Griezmann lewat aksi individunya berhasil menembus dan melakukan tendangan yang masih bisa ditepis Courtois. Brahim Diaz di laga ini memerankan peran free roam di sisi half space kiri. Terkonfirmasi dari heatmap-nya pada laga ini yang roaming ke banyak area, namun dominan di half space kiri. Half space memang celah favorit bagi pemain penyerang untuk masuk ke area lawan. Diaz dengan kemampuannya bermain di ruang sempit atau needle player mengekspos celah tersebut dan memainkan kombinasi yang berbuah peluang Vini. Yap, Ancelotti memang tidak memberikan skema hafalan layaknya Pep Guardiola. Dia hanya memberikan garis besar taktiknya, lalu memberikan kebebasan pada pemain sehingga serangan-serangannya sulit tertebak. Ini yang terjadi pada gol kedua, secara garis besar mirip dengan gol pertama. Dimulai dari perpindahan serangan oleh Camavinga ke kanan lalu ke kiri, membuat pertahanan Atleti terbuka. Mendy meneruskan ke Diaz yang berada di half space, namun kali ini ia drop dan Mendy yang inisiatif untuk menyerang ruang tersebut. Kombinasi dilakukan oleh 3 pemain dan Diaz berhasil penetrasi masuk ke kotak. Selanjutnya, momen individu di mana ia berhasil mengelabui para pemain Atleti dan menceploskan tembakan ke pojok lewat ruang yang sangat sempit. Needle player atau pemain jarum adalah sebutan bagi pemain yang bisa menusuk layaknya jarum di ruang-ruang yang sempit. Brahim Diaz salah satunya. Ia mampu beraksi di ruang sempit secara tak terduga dan cukup merepotkan pertahanan lawan. Pasca gol ini, Simeone menarik Griezmann dan memasukkan Lenormand yang seorang back. Kemudian Korea dan Sorloth masuk, namun kontrol possession dipegang Madrid. Ide Atleti melakukan serangan balik, namun relatif mudah dipatahkan Tchouaméni dan kawan-kawan. Di babak kedua, winger Madrid pun mau track back turun sehingga Atleti kesulitan menciptakan peluang. Dengan keunggulan agregat 1 gol, El Real punya tabungan di leg kedua nanti yang akan mempengaruhi game plan Ancelotti. Kemungkinan ia akan bermain aman dan mengandalkan momen-momen kunci untuk mengejutkan Atleti.